Saudara-saudara yang terkasih, selamat pagi, berkah dalam. Sudah kita memberi senyum hari ini, Minggu 3 Oktober 2021. Hari Minggu biasa ke-27. Mari kita awali permenungan kita hari ini dengan tanda kemenangan Kristus. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Permenungan kita diambil dari Injil Markus bab 10 ayat 2 sampai 16. Saudaraku terkasih, salah satu sifat hakiki dari perkawinan Katolik adalah tak terceraikan. Artinya, bila orang sudah berjanji di hadapan imam dan dua saksi untuk saling mencintai, saling mengasihi, maka janji itu tidak bisa diceraikan kecuali kematian. Tapi persoalannya adalah, apakah dalam kenyataan hidup orang sungguh memegang janji itu? Injil hari ini mengisahkan pada kita pertanyaan orang-orang Farisi kepada Yesus. Apakah seorang suami diperbolehkan menceraikan istrinya? Bagi saya pertanyaan ini masih sangat relevan dalam kehidupan kita di zaman ini. Apakah perceraian diizinkan gereja? Kita ingat, saudaraku terkasih, jawaban Yesus tentang perceraian sangat jelas. Justru karena ketegaran hatimu, maka Musa memberi izin bercerai dengan membuat surat talak. Sebab dari awal mula Allah menjadikan mereka pria dan wanita. Sebab itu pria akan meninggalkan ayah dan ibunya dan bersatu dengan istrinya, sehingga keduanya menjadi satu daging. Dengan demikian mereka bukan lagi dua, melainkan satu. Karena itu apa yang telah dipersatukan Allah tidak boleh diceraikan manusia. Saudaraku yang terkasih, perceraian itu tidak ada dalam pikiran Allah ketika menciptakan pria dan wanita. Bagi Allah perceraian itu tidak boleh dipermasalahkan, karena perkawinan adalah untuk kekal, sekali selama hidup. Karena itu setiap orang yang membangun keluarga harus kembali pada rencana Allah yang mau terus setia dalam kehidupan berkeluarga. Artinya, orang akan terus berkomitmen pada janji setianya. Saudaraku terkasih, janji itu kadang indah dan menarik. Dan pada saat menjanjikan itu sangat meriah. Tapi apakah dalam perjalanan hidup semua janji itu tetap menarik? Semua janji itu tetap indah? Kenyataan mengatakan tidak. Banyak yang kita temukan kegagalan, kekecewaan, penderitaan, pengkhianatan. Muncul juga persoalan-persoalan dalam kehidupan bersama, antara relasi ataupun juga persoalan ekonomi. Dan ini realitas yang kita temukan dalam kehidupan kita. Karena itu saya berpesan untuk Bapak, Ibu, saudaraku semua yang sudah berjanji setia dengan pasangannya, untuk tidak kecil hati, untuk tidak putus asa. Jadilah semua persoalan dan penderitaan keluargamu sebagai pengalaman untuk Anda terus belajar saling menerima kekurangan dan kelebihan pasangan Anda. Jadilah semua penderitaan dan persoalan hidup keluargamu sebagai kesempatan bagi Anda untuk belajar mencintai dalam kepahitan hidupmu. Seperti Tuhan mencintai kita manusia, walaupun kita mengkhianatinya. Jangan jadikan semua persoalan dan penderitaan keluargamu sebagai alasan untuk berpisah. Tidak. Anda harus ingat saat Anda menikah dengan pasanganmu, tidak ada orang yang memaksamu. Anda harus sadar Anda menikah dengan orang yang tidak sempurna. Anda menikah dengan orang yang tidak luar biasa. Walaupun dalam ketidaksempurnaan itu, tapi Anda mau berjanji dengan dia dalam untung dan malang, dalam suka dan duka, dalam sehat dan sakit, mencintai dia sepanjang hidup Anda. Lalu karena persoalan, kepahitan, kesulitan Anda memutuskan berpisah, itu artinya Anda mengkhianati janji Anda. Saudaraku terkasih, saya selalu ingatkan pasangan-pasangan muda yang mau menikah. Perkawinan bukan soal gagah-gagahan. Perkawinan adalah sebuah pilihan hidup untuk mencintai dia yang tidak sempurna itu, untuk mengasihi dia yang tidak sempurna,
Dan saya senang pada saat Anda berjanji dengan begitu meriah, begitu penuh sukacita. Dan saya berharap penderitaan, persoalan apapun yang Anda temukan dalam perjalanan keluarga Anda mau tetap setia, mencintai dan mencintai. Saudaraku terkasih, persoalan itu tidak hanya Anda yang alami. Hidup Yesus juga penuh dengan kesulitan-kesulitan. Hanya lewat semua penderitaan dan kesulitan itu, orang akhirnya menikmati sukacita. Maka saya ingin berpesan sekali lagi untuk saudaraku yang berkeluarga, tetaplah setia dalam perkawinan Anda. Terimalah pasanganmu apa adanya seperti yang Anda janjikan dulu. Teruslah berkomunikasi dengan pasanganmu. Jangan menyakiti pasanganmu dengan cara apa saja. Belajarlah jujur dengan pasangan. Dan berserahlah pada Tuhan bila Anda mengalami kesulitan dan persoalan dalam hidup. Dan akhirnya saya ingin berpesan, belajarlah untuk terus mencintai dan mencintai keluarga Anda. Saudaraku terkasih, Anda sudah berjanji untuk mencintai, mengasihi dalam untung dan malang, dalam suka dan suka. Peganglah janji itu sampai akhir hidup Anda. Doa saya untuk Anda semua, semoga Anda tetap setia dalam hidup perkawinan Anda. Amin. Semoga Allah yang Maha Kuasa memberkati saudara sekalian, Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Keluarga Kudus Nazaret, doakanlah kami. Amin. Berkah dalam.